Bab 2. Demi apapun, tolong siapapun beritahu Nara. Bara ini kenapa? Apa laki-laki itu memiliki kepribadian ganda atau memang sifat Bara yang suka nempel-nempel perempuan itu sudah lama ada? Sekarang saja contohnya. Setelah sarapan, Bara mengajaknya ke minimarket guna membeli bahan-bahan dapur. Dan tahu apa yang dari tadi laki-laki itu lakukan? Bara tak sedikit pun melepaskan tangannya dari pinggang Nara. Mereka sudah seperti sepasang pengantin baru yang menikah karena cinta. Bara memperlakukannya dari semalam layaknya Bara mencintainya. Nara bisa gila jika seperti ini. Tolong siapapun jelaskan apakah Bara hanya seperti ini padanya atau pada perempuan lain. Kak Bara mau daging sapi atau ayam? Tanya Nara sambil memandang cowok jangkung yang kini masih memeluk pinggangnya. Bara menoleh sekilas ke arah Nara. Keduanya. Nara mengangguk. Ia memilih-milih ayam dan daging yang masih segar. Nara mencoba bodoh amat dengan tangan Bara yang tak pernah lepas dari pinggangnya. Tapi rencana bodoh amatnya gagal ketika seorang ibu-ibu menegurnya dan Bara. Permisi mas, mbak. Sapa ibu-ibu tersebut yang membuat Nara dan Bara menoleh. Iya bu, ada apa? Tanya Nara seramah dan sesopan mungkin. Itu suaminya bisa tolong minggir dulu tidak? Saya soalnya memilih daging juga. Raut muka Nara langsung berubah masam dengan semu merah di pipinya. Sementara Bara masih santai-santai aja. Ah, bisa bu, jawab Nara canggung. Ia memandang Bara memohon. Meminta laki-laki itu melepaskan tangannya dari pinggangnya. Bara menghembuskan nafasnya, melepas lingkaran tangannya di pinggang ramping Nara. Bara menjauh, beralih berada di belakang Nara. Nara menghela nafas lega. Akhirnya ia bebas. Suaminya posesif banget ya, pasti pengantin baru. Ucap ibu tersebut yang sama tengah memilih daging dengan Nara. Nara tersenyum canggung, mengangguk mengiyakan pernyataan ibu-ibu tersebut. Gak bakal hilang kok mas istrinya, goda ibu-ibu tersebut kepada Bara. Bara hanya mengangguk dengan senyum tipisnya, sangat tipis, karena Bara memang pelit senyum, padahal kan senyum sebagian dari ibadah. Setibanya di rumah, hari sudah siang, dan Nara memutuskan untuk langsung memasak. Takutnya Bara kelaparan. Tidak lucu jika nanti ada pemberitaan mengenai istri yang tewas dimasak oleh suami yang kelaparan. Kak Bara mau aku masakin apa? Tanya Nara sambil menata belanjaannya di kulkas. Bara yang juga ikut menata sayuran tersebut menoleh ke arah Nara. Apa aja? Nara mengangguk, sedikit bingung ingin memasakkan Bara apa. Kalau aku masak tumis kangkung sama ayam kecap, mau? Tanya Nara lagi sambil menunjukkan sayur kangkung kepada Bara. Bara mengangguk, membuat Nara segera bergegas mengambil ayam dan mulai melakukan kegiatan memasaknya. Semuanya berjalan lancar, hingga sayur kangkung masuk ke dalam penggorengan pun lancar. Minusnya adalah, ketika Nara ingin memasukkan bumbu tumisan, Bara kembali berulah. Laki-laki itu memeluk pinggangnya, menyendarkan bahunya di bahu Nara. Bahkan yang membuat Nara sempat menahan nafas adalah ketika Bara menciumi pipinya. Dek, dek, dek. Ya Allah, selamatkan Nara ya Allah. Nara gak pengen mati muda. Ini Kak Bara kenapa? Sadarkan dia ya Allah. Nara takut. Doa Nara dalam hati. Ia bahkan masih menahan nafas atas kelakuan Bara. Kak, cicitnya tak tahan. Bara tak mau berhenti menciumi pipinya. Bara bergumam. Nara berjangkit kaget. Ia berteriak ketika Bara dengan seenaknya menggigit pipinya yang cukup tembem. Hampir melar karena temannya yang suka sekali mencubitnya. Dengan kekuatan ekstra, Nara melepaskan diri dari Bara. Ia menjaga jarak. Jangan bilang karena terlalu lapar Bara jadi tidak tahan dan ingin memakannya. Demi apapun, daging Nara tak enak. Kok digigit? Tanya Nara dengan mata melotot sambil memegangi pipinya yang tadi digigit Bara. Pipi kamu enak, pengen saya makan. Jawab Bara enteng dengan wajah tripleknya. Laki-laki itu bakal langsung melenggang pergi setelah membuat Nara syok dan ketakutan.
Mau dimakan, lirih Nara dengan tangan gemetar memegang pipinya. Nyawa Nara seakan diangkat dari tubuhnya. Dengan langkah gemetar dan tangan yang masih tremor, Nara melanjutkan memasaknya. Pikirannya tak lagi di tempat. Kini ia sedang memikirkan bagaimana cara bisa kabur dari Bara. Nara masih ingin hidup, dosanya masih banyak. Kini di meja makan hanya ada keheningan. Nara bersyukur kali ini ia tidak dipaksa Bara untuk duduk di pangkuannya. Nara sangat bersyukur. Jika tidak ada Bara, mungkin ia sudah sujud syukur berkali-kali. Makan yang benar, Nara. Atau mau saya suapi? Tanya Bara datar. Sedari tadi Nara hanya mengaduk-aduk makanannya. Nara langsung menggeleng kuat. Memasukkan sesendok penuh nasi putih ke dalam mulutnya hingga menggelembung. Makin terlihat lucu dan menggemaskan karena pipinya yang memang sudah tembem. Bara memalingkan wajah, menahan bibirnya yang berkedut. Ia melanjutkan makannya sambil sekali-kali memperhatikan Nara. Ya Allah, tempat tukar tambah suami ada di mana? Batin Nara terisak. Ia sungguh risih dengan tatapan Bara yang selalu kepadanya. Matanya yang tajam membuat Nara tak berani menatap. Apalagi jika mengingat kelakuan Bara yang seperti punya dua kepribadian. Nara rasanya ingin menangis sekarang. Apalagi ketika melihat Bara yang sudah selesai makan dan bahkan kini berjalan ke arahnya. Mata Nara memanas. Sungguh sekarang ia sangat ketakutan. Apalagi ketika Bara mendudukkan diri di kursi sebelahnya. Dan Nara dibuat menahan nafas ketika Bara dengan gampangnya menarik kursi yang ia duduki. Merapatkannya pada kursi milik laki-laki itu hingga benar-benar menempel. Nara menoleh takut-takut ke arah Bara. Begitu melihat tatapan tajam laki-laki itu, Nara langsung tertunduk dalam. Ia ketakutan, benar-benar ketakutan. Dengan pelan Nara bergeser agar tidak berdempetan dengan Bara. Namun gerakan Nara langsung terhenti ketika laki-laki itu mengucapkan kalimat horornya. Duduk yang benar, atau saya pangku, ucapnya datar. Nara langsung tak bergerak dan kembali membenarkan posisi duduknya seperti semula. Kepalanya masih tertunduk dalam. Lambung saya masih memiliki ruang. Kamu mau saya makan? Enggak, teriak Nara histeris memotong kalimat Bara yang bahkan belum selesai. Nara langsung menjauh dari jangkauan Bara. Alis Bara menukik, memandang aneh Nara yang kini sudah berdiri jauh di hadapannya dengan raut ketakutan. Apa yang menakutkan? Tidak ada hantu di sini. Kamu kenapa? Baru saja Bara berdiri dan ingin mendekati Nara, perempuan tersebut sudah histeris duluan. Nenek, kakek, Nara pengen pulang. Teriaknya sambil berlari tunggang langgang menuju pintu depan. Raut muka Bara langsung mendatar dengan sempurna. Ia mengejar Nara saat tangan kecil itu mencapai knop dan akan membukanya. Bara sudah lebih dulu meraih Nara, mencekal tangannya dan membalik badan Nara menjauhi knop. Nara tersentak. Ia langsung menutup mulutnya begitu mendapati Bara tepat berada di depan matanya. Satu jari lagi mungkin hidung bangir Bara akan bersentuhan dengan hidung tak seberapa Nara. Kenapa nangis? Tanya Bara sambil menghapus air mata yang berjatuhan di pipi Nara. Nara menggeleng kecil. Tangisnya makin jadi dan itu membuat Bara cukup pusing. Kenapa? Tanya Bara sekali lagi dengan tegas, sambil menurunkan tangan Nara dari mulutnya. Takut? Bara dapat menangkap itu. Raut ketakutan Nara yang perempuan itu tunjukkan saat bersamanya. Nara mengangguk kaku, membuat Bara mendengus dan Nara semakin takut. Bagaimana jika nanti ia tak bisa lagi bertemu dengan kakek dan neneknya? Ayolah, Nara saat ini sudah tidak bisa lagi berpikir positif. Ia takut Bara benar-benar psikopat. Salahkan saja Caca yang memberikannya novel psikopat. Kan Nara jadi parno. Belum lagi, di kamar Bara ada kerangka tengkorak. Dan jangan lupakan, Nara juga sempat menemukan buku-buku bacaan Bara yang bertema kematian dan pembunuhan. Itu ditemukannya pagi tadi, saat ia membereskan kamar dan malah berujung menemukan buku-buku Bara yang menyeramkan. Persis pemiliknya. Kenapa takut? Tanya Bara sambil membelai pipi Nara. Namun matanya tak sedikit pun lepas dari bola mata Nara yang berwarna kecoklatan. Sangat indah, dan Bara seperti tenggelam di dalamnya. Nara tak mampu menjawab. Ia terlalu takut,
hingga hanya air matalah yang terus keluar. Jawab Nara. Desis Bara yang semakin membuat Nara tak bisa bernafas. Bara mau makan Nara. Jawab Nara terbata. Bara hampir terbahak dibuatnya jika saja tak mampu menahan. Bara menyeringai. Saya memang mau memakan kamu. Jawab Bara yang membuat Nara ingin kabur sekarang juga. Namun sekali lagi, perempuan lemah seperti Nara tidak akan mampu mengimbangi tenaga yang dimiliki Bara. Nara masih terus mencoba mendorong Bara sekuat tenaga. Tapi tak ada pergerakan dari laki-laki dengan tubuh kekar dan tegap di hadapannya ini. Tenang Nara, saya tidak akan memakanmu sekarang. Ucap Bara yang mampu membuat Nara tak lagi berontak. Terus, kapan? Suara Nara hampir tak terdengar. Kapan kamu siap? Tanya Bara balik. Nara mengerjap. Aku gak mau makan. Aku masih mau hidup. Dan pecahlah sudah. Bara tertawa mendengar perkataan Nara. Ia sampai mundur beberapa langkah sambil terus tertawa. Nara mengerjap bingung. Dahinya berkerut melihat Bara tertawa. Tapi di satu sisi, ia juga terpesona. Untuk pertama kalinya, ia melihat seorang Bara Agasta Pratama tertawa lagi. Sangat tampan. Sungguh pemandangan yang luar biasa indah. Bara menghentikan tawanya. Ia berjalan mendekat ke arah Nara dan kembali mengurungnya. Membuat Nara sekarang bahkan sudah seperti batu. Menahan nafas dan tak bergerak sedikit pun. Kamu tidak akan mati jika saya makan. Paling-paling masuk angin selama 9 bulan. Ucap Bara berbisik di telinga Nara. Sebelum mundur dan memberi Nara ruang. Ia menyempatkan diri mengecup pipi Nara yang begitu ingin ia gigit sampai lepas. Begitu Bara menjauh dan berlalu menuju lantai atas, Nara dilanda kebingungan. Ia diam dengan pikiran hanya berpusat pada satu hal. Masuk angin 9 bulan, gumamnya lirih. Otaknya terus berpikir dan mengulang-ulang kata-kata Bara. Dan nihil. Nara tetap tak tahu maksudnya apa. Namun apapun itu, ia tetap tak mau dimakan Bara. Meskipun tak mati dan hanya masuk angin, Nara tetap tak mau.